Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 0306193207. Prodi PGMI 5 semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Nah, di dalam struktur organisasi Gerakan Pramuka terdapat beberapa tingkat. Yang pertama yaitu tingkat nasional. Kuartir nasional atau Kuarnas. Struktur organisasi Gerakan Pramuka merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan organisasi Gerakan Pramuka mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Nah, tujuannya adalah agar mekanisme kerja dalam pramuka lebih terarah. Manfaat dari adanya struktur Gerakan Pramuka adalah yaitu dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalankan roda organisasi. Nah, pengurus Kuarnas terdiri dari Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Munas. Pengurus Kuarnas dibentuk oleh Munas melalui tim formatur. Nah, pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pembimbing Nasional untuk masa bakti 5 tahun. Pengurus Kuarnas terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut andalan nasional. Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Munas bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan Kuarnas. Nah, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarnas. Yang pertama yaitu memimpin Gerakan Pramuka selama masa bakti Kuartir Nasional, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, menetapkan hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, membina dan membantu kuartir daerah, termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Kegiatan rutin Kuarnas terdiri dari lomba tingkat 5 setiap 5 tahun sekali, jambore nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Nah, musyawarah nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. Di tingkat daerah, kuartir daerah adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi. Pengurus kuartir daerah yaitu Ketua Kuarda ditetapkan oleh musyawarah daerah untuk masa bakti berikutnya. Pengurus Kuarda dilantik oleh Musda melalui tim formatur. Pengesahan pengurus Kuarda ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Dalam mendukung tugasnya, Kuarda didukung oleh staf Kuarda. Dalam melaksanakan tugasnya, Kuarnas bertanggung jawab kepada Musda. Nah, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarda. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka di daerahnya selama masa bakti kuartir daerah. Melaksanakan anggaran dasar dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing daerahnya, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada majelis pembimbing daerah dan rapat kerja daerah. Nah, kegiatan rutin Kuarda yang pertama itu ada jambore daerah, lomba tingkat 4, musyawarah daerah. Nah, di tingkat cabang, kuartir cabang adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota atau kabupaten. Pengurus kuartir cabang adalah Ketua Kuarcap ditetapkan oleh musyawarah cabang untuk masa bakti berikutnya. Nah, pengurus Kuarcap dibentuk oleh Mucap melalui tim formatur. Pengesahan pengurus Kuarcap ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Pengukuhan pengurus Kuarcap dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap yaitu yang pertama memimpin gerakan pramuka di cabangnya selama masa bakti kuartir cabang. Nah, membina dan
membina dan membantu kuartir ranting di wilayahnya, termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabangnya. Kegiatan rutin Kuarcap terdiri atas jambore cabang, lomba tingkat 3, dan musyawarah cabang. Nah, di tingkat ranting, Kuartir ranting adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Pengurus Kuartir ranting, yaitu terdiri dari ketua kuaran ditetapkan oleh musyawarah ranting untuk masa bakti berikutnya. Pengurus kuaran dibentuk oleh musran melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan tim formatur musran. Pengukuhan pengurus kuaran dilakukan oleh ketua majelis pembimbing ranting. Nah, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarcap. Yang pertama yaitu memimpin gerakan pramuka di rantingnya selama masa bakti kuartir ranting. Yang kedua, membina dan membantu koordinator gugus depan dan para pamungsaka. Yang ketiga, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing rantingnya. Nah, kegiatan rutin kuaran yaitu terdiri dari jambore ranting, lomba tingkat 2, dan musyawarah ranting. Nah, gugus depan atau gudep. Gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, yang pertama, ketentuan umum. Gugus depan dapat dibentuk di lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, rukun warga atau rukun tetangga, perwakilan RI di luar negeri. Gugus depan lengkap seperti 1 perinduan siaga, 1 pasukan penggalan, 1 ambalan penegak, 1 rencana pandega. Gugus depan tidak lengkap, yaitu gugus tidak lengkap dimungkinkan mempunyai 2-5 satuan untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari 1 pasukan penggalang. Nah, gugus depan luar biasa. Gugus depan luar biasa adalah gugus depan yang dibentuk untuk anggota gerakan pramuka yang menyandang cacat jasmani atau mental. Struktur organisasi gugus depan pimpinan. Gugus depan pimpinan, yaitu gudep dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Pembina gugus depan dipilih dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pembina satuan terdiri atas pembina siaga, pembina penggalan, pembina penegak, dan pembina pandega. Musyawarah gugus depan dilaksanakan minimal 3 tahun sekali. Nah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.